Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tabita Melinia, NIM 1417020063, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, kelas BK6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Mikro pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Mulyanto SEMM, yang telah membimbing saya selama proses penulisan tugas akhir ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi unit-unit bisnis di negara tersebut. Kadangkala, pertumbuhan unit bisnis tidak dapat ditunjang oleh modal pemilik bisnis tersebut. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tambahan dana, salah satunya adalah kredit dari bank. Kredit selain mempunyai fungsi untuk membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi bagi kehidupan bank, karena pendapatan terbesar bank diperoleh dari jasa kredit. Kegiatan pemberian kredit mikro harus dapat didasari dan disesuaikan dengan tujuan perbankan, yaitu tujuannya kesejahteraan rakyat. Bank Mandiri membuka kredit mikro pada September 2007 dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat, usaha mikro, kecil menengah atau UMKM. Karena di Indonesia, kredit UMKM tidak terlepas dari dukungan perbankan. Dalam memberikan kredit, PT Bank Mandiri berupaya semaksimal mungkin memberikan kredit kepada calon debitur yang tepat sasaran agar tidak terjadi kredit macet. Supaya produk Bank Mandiri marketable dan kompetitif di pasar, maka fitur kredit mikro dituntut lebih menarik dengan proses pemberian kredit yang cepat dan sederhana, namun tetap memegang prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Dengan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk memilih judul Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Mikro pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penulisan tugas akhir ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan kredit usaha pada PT Bank Mandiri. Yang kedua, mendeskripsikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri. Yang ketiga, mendeskripsikan prosedur penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri. Yang keempat, mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri, KCP Tanjung Priuk Tawes, dan penyelesaiannya. Kemudian, saya akan menjelaskan metode penulisan tugas akhir ini. Metode penulisan dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data terbagi menjadi dua. Untuk sumber data, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan tiga cara, yaitu penelitian langsung, wawancara, dan studi keperpustakaan. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 11 yang dikutip Taswan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-peminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dapat dilihat dari tujuan penggunaannya, yaitu kredit investasi merupakan kredit untuk pengadaan barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun atau satu siklus usaha. Terdapat tiga tujuan kredit investasi, yaitu untuk perluasan atau ekspansi, untuk rehabilitasi, dan untuk modernisasi. Sedangkan kredit modal kerja atau KMK merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Tujuan kredit. Menurut Rifai, terdapat dua tujuan pemberian kredit bagi bank, yaitu safety dan profitability. Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus melakukan penelitian. Kriteria penelitian umum yang dilakukan oleh bank dengan analisis 5C sebagai berikut. 1. Karakter. Tujuannya untuk melihat kemauan nasabah membayar kredit yang disalurkan. 2. Kapasiti atau kesanggupan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Kapital atau modal. Tujuannya untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau tidak dari laporan keuangan neraca ataupun laporan laba rugi. 4. Condition of economy atau kondisi ekonomi. Tujuannya untuk menilai kondisi atau prospek bidang yang akan dibiayai. 5. Kolateral atau jaminan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Prosedur pemberian kredit. Menurut Kasmir, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan berkas. Biasanya berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan permohonan kredit, besar kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit. 2. Penyelidikan berkas pinjaman. Bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap, sesuai persyaratan, dan sudah benar. 3. Wawancara 1. Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti yang bank inginkan. 4. On the spot. Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau dari berbagai objek yang akan dijadikan usaha ataupun jaminan. 5. Wawancara 2. Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukannya on the spot. 6.
Keputusan kredit. Dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. 7. Penandatanganan akad kredit. Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka calon nasabah harus menandatangani akad kredit dan mengikat jaminan. 8. Realisasi kredit. Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan. 9. Penyaluran dana adalah pencairan ke rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan terlebih dahulu profil tempat saya melakukan penelitian tugas akhir, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo yang dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri Persero Tbk memiliki visi dan misi. Visi Bank Mandiri adalah Indonesia's Best, ASEAN Prominent, atau terbaik di Indonesia diakui di ASEAN. Berdasarkan visi tersebut, PT Bank Mandiri membuat misi sebagai berikut. 1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. 2. Mengembangkan sumber daya manusia profesional. 3. Memberikan keuntungan yang maksimal kepada semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. 4. Melaksanakan manajemen terbuka. 5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini. Kredit usaha pada PT Bank Mandiri merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah persediaan barang dagang dan memajukan usahanya. Secara umum, produk kredit segmen mikro dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kredit serbaguna mikro atau KSM adalah kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhan. 2. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi. Program ini dicanangkan oleh pemerintah. 3. Kredit usaha mikro atau KUM adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan modal kerja. Kredit usaha mikro memiliki 2 jenis pembiayaan, antara lain 1. Kredit investasi atau KI. Kredit investasi atau KI adalah kredit yang digunakan untuk melakukan perluasan usaha atau penambahan usaha seperti membeli dan membuka pabrik. Fasilitas kredit ini diberikan dengan jangka waktu maksimal 60 bulan. 2. Kredit modal kerja atau KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Fasilitas kredit ini diberikan dengan jangka waktu 48 bulan. Persyaratan kredit usaha mikro. Dalam penyaluran kredit, dokumen yang dibutuhkan oleh calon debitur adalah form aplikasi kredit, identitas kredit seperti KTP, KK, dan pas foto, identitas legalitas usaha seperti SKU, SIUP, NPWP, dan surat keterangan domisili usaha, dan bukti kepemilikan agunan seperti sertifikat atau BPKB, serta data keuangan. Dokumen administrasi kredit usaha mikro meliputi form pengajuan kredit, sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, laporan kunjungan ke calon nasabah atau LKN, penilaian jaminan, nota analisa kredit atau NAK, perjanjian kredit atau PK, dan instruksi pencairan kredit atau IPK. Prosedur penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri. Terdapat 6 tahap dalam penyaluran kredit, yaitu 1. Pengajuan kredit, 2. Kolektif berkas, 3. Analisis kredit, 4. Putusan kredit, 5. Penandatanganan perjanjian kredit, 6. Pencairan kredit. 1. Pengajuan kredit. Calon debitur datang langsung ke PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes. Customer Service mengarahkan calon nasabah kepada Mandiri Credit Sales atau MKS. Kemudian, Mandiri Credit Sales menjelaskan tentang kredit usaha mikro kepada calon debitur. Jika calon debitur setuju, maka selanjutnya nasabah debitur disarankan untuk mengisi form aplikasi kredit usaha mikro yang berisi data identitas debitur, tujuan kredit, serta besar plafon kredit yang diinginkan. Kemudian, form tersebut ditandatangani oleh calon nasabah debitur yang bersangkutan. Mandiri Credit Sales atau MKS juga meminta identitas calon nasabah debitur berupa kartu tanda penduduk atau KTP, serta pasangannya apabila sudah menikah, dan alamat nasabah debitur untuk pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. SLIK tersebut ditarik oleh Mandiri Credit Analysis atas perintah Mandiri Credit Sales atau MKS. Pengecekan ini dilakukan untuk melakukan penilaian awal dengan memperlihatkan antara lain jenis usaha atau pemberian kredit yang perlu dihindari, daftar kredit macet Bank Indonesia atau BI, daftar hitam Bank Indonesia atau BI, daftar hitam Mandiri.
Hal tersebut untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Jika SLIK menyatakan kolektibilitas calon nasabah debitur lancar, maka tahap selanjutnya akan ditindaklanjuti. Namun, sebaliknya jika kolektibilitas macet, maka permohonan kredit tidak dapat diproses oleh bank. 2. Tahap kolektif berkas. Calon debitur membawa identitas diri seperti KTP, akta nikah apabila sudah berkeluarga, kartu keluarga, dan pas foto. Identitas legalitas usaha seperti SKU, SIUP, NPWP, dan surat keterangan domisili usaha. Bukti kepemilikan agunan seperti sertifikat atau BPKB, dan data keuangan seperti laporan keuangan dan rekening koran. Setelah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan kepada Mandiri Credit Sales atau MKS, selanjutnya semua dokumen tersebut diserahkan kepada Kredit Analisis atau MKA untuk dirapihkan ke dalam map berkas kredit. Tahap 3. Analisis kredit. Pada tahap ini, Mandiri Credit Sales beserta Micro Banking Manager melakukan survei langsung atau on the spot ke tempat usaha, rumah, dan agunan calon debitur yang bersangkutan. Ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dari usaha dan agunan calon nasabah debitur yang bersangkutan, dan juga melakukan wawancara kepada calon nasabah untuk mengetahui informasi lainnya. Setelah melakukan kunjungan tersebut, Mandiri Credit Sales atau MKS membuat laporan kunjungan ke calon nasabah atau LKN yang tertuang hasil dari kunjungan yang dilakukan. Selanjutnya, MKS memberikan laporan kunjungan ke calon nasabah atau LKN tersebut kepada Mandiri Credit Analysis atau MKA untuk melakukan penilaian aspek non-finansial. Setelah itu, Mandiri Credit Analysis atau MKA mulai melaksanakan analisis kredit. Semua permohonan kredit yang akan diproses harus dilakukan analisis tertulis oleh Mandiri Credit Analysis atau MKA. Dalam menganalisis kredit, Mandiri Credit Analysis menggunakan 5 prinsip kredit, yaitu 5C, karakter, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Setelah proses analisis kredit tersebut selesai, maka selanjutnya Mandiri Credit Analysis atau MKA menuangkan analisis tersebut ke dalam nota analisis kredit atau NAK. NAK tersebut memuat besarnya plafon kredit yang diberikan. Hasil analisis yang dilakukan Mandiri Credit Analysis harus data yang benar adanya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya, Mandiri Analisis Kredit menyerahkan nota analisis kredit kepada Micro Banking Manager untuk diperiksa dan diputus. 4. Tahap putusan kredit. Pada tahap ini, Micro Banking Manager selaku pemutus kredit menerima dan memeriksa nota analisis kredit yang telah dibuat oleh Mandiri Credit Analysis untuk memutuskan pemberian kredit usaha mikro. Dalam memberikan putusan kredit, MBM atau Micro Banking Manager harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Analisis kredit yang dibuat oleh MKA. 2. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh MKA. 3. Putusan kredit secara otomatis batal jika 180 hari setelah tanggal putusan kredit tidak diikuti dengan akad kredit. 4. Wawancara dengan calon debitur untuk mengetahui kecocokan data dan informasi yang diperoleh di dalam NAK dan diperoleh pada saat survei. Setelah MBM atau Micro Banking Manager memperhatikan hal-hal tersebut, selanjutnya MBM memberikan keputusannya. Jika hasil putusan terhadap nota analisis kredit ditolak, maka penyaluran kredit usaha mikro kepada calon nasabah batal diproses ke tahap selanjutnya. Sebaliknya, jika hasil putusan terhadap NAK diterima, maka pemberian kredit usaha mikro terhadap calon debitur dapat diproses ke tahap berikutnya. Selanjutnya, MKA membuat surat perjanjian kredit atau PK atas perintah MBM. Surat perjanjian kredit tersebut memuat hasil putusan disertai struktur, tipe, dan syarat kredit yang diusulkan oleh MBM. Hasil surat perjanjian kredit atau PK dipegang oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank dan pihak calon nasabah. Mandiri Credit Analysis atau MKA bersama-sama dengan MKS bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen pelengkapan paket kredit telah lengkap. Selanjutnya, MKA menyiapkan berkas kredit untuk diproses ke tahap penandatanganan perjanjian kredit. 5. Tahap penandatanganan perjanjian kredit. Setelah permohonan kredit disetujui oleh MBM, maka hasilnya bisa sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah dan juga bisa tidak. Namun, apapun hasilnya, maka pihak bank akan menghubungi calon debitur untuk memastikan apakah calon debitur ingin mengambil kredit tersebut atau tidak. Jika nasabah tidak bersedia mengambil kredit, maka pihak Bank Mandiri akan membatalkan permohonan kredit itu. Tetapi, bila nasabah menyetujui untuk mengambil kredit tersebut, maka proses penyaluran kredit akan dilanjutkan kepada proses penandatanganan perjanjian kredit. Nama lain dari penandatanganan perjanjian kredit adalah akad kredit. Surat perjanjian kredit atau PK tersebut memuat hasil putusan disertai struktur, tipe, dan syarat kredit yang diusulkan MBM. Pada tahap ini, MKA membuat jadwal kepada calon nasabah untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit. MKA pun membuat janji terlebih dahulu kepada notaris. Penandatanganan perjanjian kredit dihadiri oleh calon nasabah dan notaris serta pihak bank yang diwakili oleh MBM.
Calon nasabah debitur wajib menandatangani perjanjian PK tersebut di atas materai dan juga wajib menyiapkan dana untuk melunasi biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, biaya provisi, dan sebagainya. Setelah proses penandatanganan dan biaya-biaya tersebut telah dilunasi oleh calon nasabah, selanjutnya, MKA mengarsipkan semua berkas kredit yang memuat dokumen identitas, dokumen legalitas, dokumen agunan, dokumen keuangan, form aplikasi kredit, laporan kunjungan ke calon nasabah atau LKN, penilaian agunan, nota analisis kredit, serta perjanjian kredit atau PK. 6. Tahap pencairan. Pada tahap pencairan kredit, Credit Administration Officer atau CAO mengkonfirmasi calon nasabah sesuai dengan data yang diperoleh untuk pencairan kredit. Setelah konfirmasi, CAO akan mengaktifasi rekening pinjaman calon debitur. Setelah itu, proses pencairan kredit melalui Loan Origination System atau LOS dengan mengkreditkan semua plafon kredit yang diberikan ke rekening koran debitur yang bersangkutan. Permasalahan yang ada dalam penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes. Yang pertama, keterlambatan dokumen yang diberikan. Debitur biasanya mengalami keterlambatan pada dokumen legalitas usahanya. Hal tersebut dikarenakan dokumen legalitas usahanya sudah expired dan belum diperpanjang. Dalam memperpanjang legalitas usaha membutuhkan waktu sehingga memperlambat proses penyaluran kredit. Solusinya, PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes mengingatkan secara lisan apabila dokumen tersebut harus diperpanjang. Jika dalam waktu 2x24 jam nasabah belum menyerahkan dokumen yang disyaratkan, maka PT Bank Mandiri akan menghubungi pihak nasabah untuk mengingatkan atau follow up. 2. Ketidakcukupan agunan. Nasabah yang semula mengajukan kredit di atas 25 juta rupiah, sementara jaminan yang dijadikan agunan dinilai bank tidak mencukupi jumlah kredit yang diajukan, sehingga membuat proses pengajuannya kembali ke awal dan memakan waktu lebih lama daripada standar waktu normal penyaluran kredit. Solusinya, sebaiknya sebelum mengajukan kredit, maka pihak nasabah terlebih dahulu melakukan pengecekan harga atas barang yang akan dijadikan agunan, misalnya ke lembaga penilai aset seperti Pegadaian atau secara online seperti OLX. 3. Kegagalan survei. Calon debitur sebagai pemohon kredit yang ingin disurvei ternyata tidak ada di tempat, walaupun sudah dibuat perjanjian sehari sebelumnya. Solusinya, PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes harus merencanakan kembali waktu untuk melakukan survei dan biasanya memakan waktu sehingga memperlambat proses penyaluran kredit. Selanjutnya, kita memasuki bab terakhir yaitu kesimpulan. Dengan pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri diberikan pada pengusaha-pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Kredit ini memiliki dua jenis pembiayaan, yaitu kredit investasi atau KI dan kredit modal kerja atau KMK, yang membedakan hanya pada tenor dan jaminan utama. 2. Persyaratan yang dibutuhkan calon debitur adalah form aplikasi kredit, identitas diri, identitas legalitas usaha, bukti kepemilikan agunan, dan data keuangan. Untuk dokumen administrasi kredit, meliputi form aplikasi kredit, sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, laporan kunjungan ke calon nasabah atau LKN, penilaian jaminan, nota analisis kredit atau NAK, perjanjian kredit atau PK, dan instruksi pencairan kredit atau IPK. 3. Prosedur penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank Mandiri meliputi 6 tahapan, yaitu 1. Pengajuan kredit, 2. Kolektif berkas, 3. Analisis kredit menggunakan prinsip 5C, 4. Putusan kredit, 5. Penandatanganan perjanjian kredit, dan 6. Pencairan kredit, serta melibatkan beberapa pihak, diantaranya Micro Banking Manager atau MBM, Mandiri Credit Sales atau MKS, Mandiri Credit Analysis atau MKA, Customer Service atau CS, dan Credit Administration Officer atau CAO. 4. Dalam proses penyaluran kredit usaha mikro memiliki permasalahan yang terjadi, yaitu 1. Keterlambatan dokumen yang diberikan, 2. Ketidakcukupan agunan, 3. Kegagalan survei. Saran 1. PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes sebaiknya mengingatkan secara lisan apabila dokumen tersebut harus diperpanjang karena masa aktif yang bermasalah. Jika dalam 2x24 jam nasabah belum menyerahkan dokumen yang disyaratkan, maka PT Bank Mandiri akan menghubungi pihak nasabah untuk mengingatkan atau follow up. 2. PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes sebaiknya mewajibkan nasabah untuk mendaftarkan lebih dari satu agunan. 3. PT Bank Mandiri KCP Tanjung Priuk Tawes seharusnya melakukan pengelompokan daerah yang akan disurvei, sehingga bila salah satu nasabah yang hendak disurvei tidak ada di tempat, maka dapat melakukan
survei nasabah yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing yang telah meluangkan waktunya. Saya sudah selesai mempresentasikan pembahasan saya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Terima kasih, selamat siang.